Selamat datang di channel Run. Kali ini kita akan membahas manhwa si Shinji Season 5 Chapter 1. Dan buat kalian yang belum tahu si Shinji, singkatnya, si Shinji itu menceritakan tentang perjalanan ke barat Tang Sanjang beserta murid-muridnya, termasuk juga Sun Wukong ya. Season sebelumnya menceritakan kelompok Tang Sanjang yang sedang berjuang mengembalikan api suci abadi ke tempat asalnya. Namun, di sepanjang perjalanan mereka harus menghadapi banyak sekali rintangan karena monster yang semakin kuat. Bahkan Raja Awal Surga dan Kaisar Kegelapan pun turun tangan untuk mengambil api abadi itu sendiri. Dan akhirnya kelompok Tang Sanjang pun berhasil mengembalikan api abadi ke tempat semulanya. Dengan bantuan dewa dari dunia lain, akhirnya Yuan Shi Tianzun berhasil diasingkan di tempat yang tak terbatas. Tapi di sini Sun Wukong mati ya guys. Jadi kasihan Mimin. Dan bagaimanakah cerita kelanjutannya? Langsung saja mari kita bahas. Sebelum cerita dimulai, kita diperlihatkan Xiao Yu yang tengah menyapa teman-temannya dan menyatakan bahwa petualangan pasukan ke surga barat dan api abadi telah berakhir untuk sementara waktu. Saat ini di surga, jabatan Kaisar Surgawi telah digantikan oleh Dewa Loki dan surga terorganisir dengan baik. Sementara Dewa Tathagata menganggur seperti bangau liar yang hidup dengan sederhana. Dia harus tinggal di kamarnya dan membaca banyak buku. Kita juga diperlihatkan Raja Naga paling aneh dalam sejarah, yaitu Ausu. Di bawah kepemimpinannya, Naga menunjukkan ada suasana damai. Ausu berpikir hari-hari damai terus berlangsung seperti ini. Tapi tidak ada yang tidak berubah atau abadi, bukan? Di awal chapter terlihat awan yang berwarna merah seperti api dan langit bergema dengan lonceng kusam. Di bawah seluruh dunia, bisakah manusia naik ke langit? Orang ini sama sekali bukan orang biasa. Dia melakukan perjalanan ke barat 2 kali untuk keadilan. Tuan Besar Tang Sanjang, Goku. Lalu Tang Sanjang mempercepat langkahnya, dan tiba-tiba Baji dan Wujing terlempar dengan penuh darah. Seketika terlihat kelopak bunga, dan Tang Sanjang pun berkata, Dewa Loki pembunuh, apakah Anda yang melakukannya? Anda harus menunggu saya. Dan saat Tang Sanjang tiba di surga, awan di depannya diwarnai merah terang oleh darah dan tentara yang gugur menumpuk seperti gunung. Tang Sanjang berkata dalam hati, pembunuhan. Dan tiba-tiba Dewa Loki sudah sampai di depan Tang Sanjang dan menyambutnya dengan berkata, Anda akhirnya di sini. Sudah lama aku menunggumu. Tang Sanjang menjawab, siapapun yang ingin datang pada akhirnya akan datang. Mereka yang ingin bertarung pasti akan bertarung. Ya, kami akan bertarung, saut murid-muridnya. Untuk rakyat jelata kami harus bertarung, kata Tang Sanjang. Cerita dimulai dari 2 tahun yang lalu. Saat itu Tathagata melihat langit, fenomena astronomi tiba-tiba berubah. Apa misteri di balik ini? Api langit yang tercatat di buku kuno itu benar-benar muncul kembali. Jika bencana seperti itu datang ke dunia fana, itu akan membawa bencana yang tak terbayangkan. Shin berpindah ke dunia manusia. Saat itu terlihat suasana masih damai. Seorang ibu menyiapkan makan malam dan anak-anaknya bergegas pulang untuk segera makan. Tapi tiba-tiba naga mengamuk dan menghancurkan rumah itu. Ayah yang tadinya bergegas pulang itu pun langsung lari membawa anaknya untuk pergi karena ketakutan. Dan berkata, tolong! Warga yang lainnya pun menoleh dan melihat apa yang sedang terjadi. Dan semua warga lari ketakutan. Beruntung Raja Naga Ausu datang tepat waktu dan menghentikan segera naga yang mengamuk. Sambil memegangi tanduk naga yang mengamuk itu, Ausu pun berteriak, hentikan untukku. Tidak bisakah kamu mendengarkan kata-kata Raja Naga ini?
Raja Naga memerintahkanmu untuk tenang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu jika kamu terus main-main. Keluar! Duak! Ausu terlempar dan memuntahkan darah. Lalu Ausu pun berteriak, "Cukup, jangan gila." Naga itu lalu membalas, "Apa yang kamu bicarakan? Sifatmu juga senang membunuh, kamu lupa?" Lalu Ausu pun menjawab dan mengaku bahwa itu salah. Dan naga tidak berhak menyakiti siapapun. Percayalah, Anda adalah klan saya. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Raja Naga ini. Kemudian naga itu mulai tenang, pelan dan tenang. Setelah tenang, naga yang tadinya berwarna hitam itu pun kembali ke wujud manusia naga. Dan terlihat naga itu menyesal telah membunuh begitu banyak orang tanpa bisa mengendalikan dirinya sendiri. Raja Naga Ausu pun mencoba untuk menenangkannya, tapi tiba-tiba naga itu terlihat kesakitan dan jantungnya berdetak dengan kencang. Ausu pun mencoba menenangkan naga itu tapi tidak berhasil. Naga itu tiba-tiba terbakar dan bus hilang. Di saat yang sama Beilang berlari dengan menggendong anak naga dan meminta gurunya keluar lalu berkata, "Guru, selamatkan orang." Tang Sanzang pun bingung, ada apa? "Guru, anak naga ini terluka parah, sepertinya lebih muda dari 10 tahun. Lalu Tang Sanzang pun memeriksanya dan melihat ekor naga yang juga patah dan busuk. Subaji yang baru datang pun bertanya, "Guru, apa yang terjadi pada anak ini?" Kemudian semuanya pun berjalan keluar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Di malam yang aneh, sekelompok naga berjalan lurus pergi ke istana surgawi. Kemudian Tang Sanzang berkata, "Klan naga, sesuatu terjadi. Semua ketenangan telah berlalu, fenomena langit telah berubah, naga telah mengalami peristiwa besar dan ketika badai datang." Dan ceramah singkat Tang Sanzang itu pun menjadi akhir dari chapter 1 ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.